fermentan di seluruh Indonesia. Welcome back to Rumah Fermentan. Di video kali ini adalah video part 2 bagaimana cara menanam Aglonema restiana di rumah fermentan dengan menggunakan teknik pot in pot. Check it out. Kenapa sih tanamnya pot in pot? Apa sih itu Bu, pot in pot? Bagaimana cara melakukannya? Kapan harus melakukannya? Dan kenapa harus dilakukan ya? Kalau dibilang kenapa dilakukan atau harus dilakukan, dah harus ya. Tapi kenapa, kalau ditanya kenapa dilakukan, ini adalah cara yang paling efektif menurut saya ya, untuk menumbuhkan tanaman ya yang besar kayak gini, daunnya besar-besar dengan akar yang minim ya. Ini akarnya kita patahin aja ya sekalian ya. Buang aja ya. Dengan akar yang minim ataupun tidak ada akar, tanaman tidak ada akar tapi daunnya banyak guys ya. Jadi ini kita akan tanam pot in pot. Caranya bagaimana? Ditonton videonya. Lalu ini ya kayak gini-gini nih ya. Ini bisa kita tanam biasa, bisa kita tanam pot in pot. Karena si batangnya sendiri besar guys ya. Ini kenapa ditanam pot in pot? Karena batangnya sendiri besar ya, batangnya sendiri besar. Tujuannya pot in pot itu seperti mendem, meram ya. Kalau telur kalian itu bisa peram. Ini kita tutup dulu pakai kapur sirih lukanya ya, kita tutup dulu pakai kapur sirih. Nah, kenapa ditanamnya pot in pot? Supaya tanamannya itu seperti kita peram. Jadi kalau kita itu kan tanaman itu kalau misalnya dia hangat, tertutup dengan baik dan kelembapannya itu terjaga, itu akan lebih mudah tumbuh akarnya ya. Dan tanam pot in pot itu dia akan lebih hangat karena kita bikin dia di pot yang. Nah ya, jadi ini kita akan tanam dia di pot in pot supaya dia lebih cepat tumbuh akarnya ya. Lebih tumbuh akarnya dan dia lebih lembab, jadi cepat tumbuh akarnya dan lebih hangat. Hangatnya itu bukan di luarnya aja guys, jadi hangat itu di dalam ya. Kehangatan itu butuhkan dari dalam, bukan hanya dari luar ya. Bukan dari luar saja ya, bukan dari luar, itu dibutuhkan dari dalam ya guys, dibutuhkan dari dalam. Ini seperti ini ya. Ini juga kita tutup sama kapur sirih. Tuh gede-gede banget kan guys, tuh gede banget nih panenan sayur kita hari ini ya. Ada 9 ya guys, lumayan nih. Satu bisa dilepas, nanti satu bisa dilelang, baru nanti yang sisanya bisa saya swap sama teman-teman ya, sama teman-teman seller, sama teman-teman keluarga fermentan, bisa di swap gitu. Nih ya. Wah, ini compact banget nih. Seludangnya kita buang aja ya guys, seludangnya. Ini kita tutup dia. Bu, nanti kayak gini habis ditutup, habis itu ditanam di media, di fermentan, habis itu langsung disiram. Iya boleh langsung disiram, nggak apa-apa Bu. Itu kapur sirihnya nggak hilang ya. Kalaupun hilang, dia hilang dikit, tapi kapur sirihnya sendiri sudah nempel di batangnya. Oke, ini caranya pot in pot. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita menyediakan pot yang kecil ya. Kita menyediakan pot yang kecil, lalu jadi yang pertama adalah kita sediakan pot kecil, lalu yang kedua kita sediakan pot besar ya. Pot besarnya mau ukuran berapa aja boleh, mau ukuran segini juga boleh, sesuaikan aja tingginya. Oh ya, oke, segini ya. Ini kita kasihkan dulu di pot kecil ya. Kita kasihkan dulu ini fermentan cube bagian bawah. Lalu yang ini saya kasihkan fermentan premium dulu sedikit ya guys. Lalu yang kita tanam, kita kasihkan fermentan baby ya. Ini jadi kalian bisa menghemat fermentan baby kalau kayak gini ya guys. Karena fermentan baby itu mahal dan paling diincer ya. Paling diincer sama orang-orang karena produksinya nggak banyak ya, produksinya itu sangat terbatas.
Buatnya nggak gampang, bahkan ada orang yang kepo banget mau nyari tahu cara pembuatan fermentan baby ya. Dan sengaja menjatuhkan fermentan baby supaya mau tahu cara prosesnya ya. Aduh, bingung juga saya ya. Orang-orang yang menjatuhkan fermentan baby, padahal banyak orang yang suka karena dia kepo caranya buatnya ya. Ini seperti ini. Ini kita penuhin ya. Kita penuhin seperti ini. Dan ini akan mengurangi stres tanamannya guys. Karena apa? Ini kita pakaikan fermentan baby dan dia kita bikin di pot yang kecil seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini teknik merem ya. Diperem aglonya. Ini sama, ini bawahnya saya kasihkan fermentan cube ya. Fermentan cube saya kasih bawahnya ya. Plung. Nih. Ini saya kasihkan fermentan premium aja semuanya, nggak apa-apa. Ini kita masukkan ya. Kita masukkan di dalam sini. Kalau mau potnya yang ininya lebih gede boleh juga ya guys. Ini kalau pot yang di bawahnya ini lebih besar nggak masalah. Pot yang dasarnya ini mau lebih besar nggak masalah. Lalu tinggal kita tambahkan sama fermentan premium. Kita pendem dia ya. Kita pendem, kita peram dia. Nanti ini 1 bulan udah akarnya pasti banyak banget ya. Ini 1 bulan udah banyak banget. Ini tanggal 24 ya, 24 Mei 24 Mei nanti kita lihat ya. 24 Juni nanti bagaimana. Waduh, habis nih medianya ya, habis nih medianya. Ini dia namanya tanam pot in pot. Ini kebetulan ukurnya tidak terlalu besar ya. Jadi potnya pun yang di luarnya itu saya bikin yang kecil ya. Tapi kita bikin kayak gini, bu kenapa nggak langsung aja di potnya yang besar? Gitu ya, kenapa nggak langsung aja di pot yang besar? Boleh mau ditanam pot yang besar, tapi nanti akarnya lama numbuhnya gitu. Sedangkan saya itu maunya dia itu cepet numbuhnya kan, karena daunnya sendiri kan lebih dari 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, mau plus 7 plus. Jadi ini supaya dia cepet tumbuhnya si akar itu, karena kita hangatkan dia di dalam ya. Kita hangatkan dia di dalam dan kita menggunakan fermentan baby di dalam. Jadi dia bisa lebih cepat. Oke, kita tanam yang lainnya guys. Semuanya yang lain sama, tapi nanti saya tanam dulu mereka di pot yang kecil ini. Nanti kita lihat apakah dia perlu pot in pot ya, karena kayaknya tidak semua perlu pot in pot karena ada beberapa aglonya yang masih kecil. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8. Oke. Ini langsung kita tanam semuanya. Nanti ini kita bikin dulu pot dalamannya ya. Seperti biasa ini kita kasih sama fermentan cube. Ya, fermentan cube ini kalaupun ada putih-putihnya ya guys, seperti ini tuh jangan takut ya. Ada namanya jamurnya itu Saccharomyces. Saccharomyces itu yang metabolisme karbohidrat. Oke, ini ya seperti ini. Kita tinggal tambahkan semuanya cube-nya ya. Kita tambahkan semua cube-nya di bagian bawah. Dan Saccharomyces itu guys, itu adalah jamur yang berlawanan dengan apa namanya? Layu-Fusarium ya. Layu-Fusarium. Saya hampir lupa namanya. Dia itu musuhnya si kuman itu. Jadi kalau di dalam hidup ini ya, ada namanya mikroorganisme baik, ada mikroorganisme jahat. Yang kita usahakan adalah mikroorganisme baiknya harus lebih banyak daripada mikroorganisme jahatnya. Kalau orang bilang patogen, ya patogen, itu harus kita lihat patogen itu kan artinya mikroorganisme jahat. Beneran nggak itu mikroorganisme jahat? Ya banyak, ya. Jadi kita itu sendiri harus tahu dasarnya apa, ya. Harus tahu dasarnya apa. Jadi kalau misalnya kayak gini fermentan, ya pasti ada mikroorganismenya, ya. Tapi mikroorganismenya di sini mikroorganisme baik, ya guys. Nah, tinggal ditambahin. Oke, tadi itu sudah saya tanam satu ya, dan ini yang lainnya semuanya saya tanam sama ya guys. Jadi ini tinggal masukin aja medianya ya,
tinggal dimasukin aja nih fermentannya. Lalu kita pepet-pepetin, enggak apa-apa, kita bolongin, kita masukin, tancep ya. Potong tancep ya pakai fermentan ya. Lalu ini boleh kita kasih sama pupuk slow release sedikit boleh. Ya, baru ini tinggal kita tambah. Dan semuanya akan saya perlakukan seperti ini ya guys. Ini untuk kalaupun pot dalamnya saya kasihnya semua, saya bikin dulu pot dalamnya semua ya. Walaupun mau saya nanti bikin dia pot in pot ya, jadi enak karena tanamannya yang mau ditanam banyak ya guys, ada 9 tadi ya. Selesai, ini dia tanaman-tanamannya ya guys ya. Jadi coba perhatikan ya, untuk tanaman yang seperti ini ya, yang seperti ini ya, ini dia jumlah daunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan dia itu batangnya tadi saya potong itu pendek di bawah kayak gini ya. Untuk tanaman yang seperti ini ya, ini mau seperti ini kan aja boleh. Kenapa? Karena ini nggak resiko jatuh. Tapi kalau misalnya kayak gini tadi ya, kita tanamnya yang di pot sini, itu akan dia ada resiko jatuh karena itu batangnya daunnya besar banget dan melentang ke sana kemari ya. Kalau ini kan enggak ya, ini dianya rapet, terus dia daunnya masih tidak terlalu banyak, jadi tidak terlalu berat beban hidupnya. Jadi kalau yang kayak gini, ini nggak usah kita tanam pot in pot. Contohnya yang ini lagi nih. Bayangin aja ini, seandainya kita nggak bikin pot in pot, daunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini batangnya kan panjang seperti ini ya. Ini kalau nggak kita tanam pot in pot, nggak ada akarnya ini ya guys ya. Ini kalau kita nggak tanam pot in pot, ini akan resiko jatuh guys, karena ini besar banget ya. Dan dia tidak ada akarnya, jadi belum ada penyokong tumbuhannya. Penyokong si tanaman ini ke bawah itu belum ada. Ya, jadi untuk yang kayak gini, dengan yang kondisi besar kayak gini, ini bagusnya kita tanamnya pot in pot ya. Yang kayak gini tuh bagusnya kita tanamnya pot in pot. Jadi kan kalian bisa lihat ya, karena ini dari satu tumbuhan baru kita bikin dia berbeda. Nanti kalian bisa lihat mana duluan yang cepat akarnya tumbuh, yang ini apa yang ini ya. Nih tinggal kita masukkan ke dalam sini. Ya, Nah, ini nanti dia bisa terpendam. Jadi karena daunnya juga banyak, jadi dia bisa ada yang menyokong dia. Gitu. Tuh, seperti ini. Lalu kita tambahkan fermentan premium. Ya. Seperti ini. Tuh ya, pot kecil itu kan biasanya mudah goyang ya guys, apalagi bahan potnya itu sendiri seperti itu gitu. Nah, tapi kalau kita bikin dia pot in pot kayak gini, maaf kotor ya, ini tinggal disiram aja. Ini kalau kita bikin tanam pot in pot kayak gini, ini kan nggak gampang jatuh tuh ya, nggak gampang goyang jatuh. Bayangin kalau yang sebesar itu di pot kayak gini pasti gampang goyang ya, gampang goyang. Sedangkan untuk tumbuh akar itu sedangkan kalau mau tumbuh akar itu tanamannya nggak boleh goyang-goyang ya, nggak boleh goyang-goyang. Nah, yang ini mau saya taruh di bawah dulu ya, karena tempatnya tidak muat nih. Oke, lalu kita lihat lagi mana yang perlu pot in pot. Nih kayaknya perlu ya. Ini tidak usah, nggak apa-apa nih. Ini nggak usah, nggak apa-apa nih.
ya karena ini pendek juga. Tapi apa pot in pot aja ya, daunnya gede-gede juga ya, gede-gede juga nih. Ini kayaknya nggak usah, nggak perlu ya, karena daunnya belum banyak. Kalau ini kayak gini udah 7 daun plus 8 daun, kayaknya saya mendingan bikinnya pot in pot ya. Kalau daunnya udah banyak banget, saya mendingan pot in pot deh, biar cepat tumbuh tunasnya, tunas akarnya ya, biar bisa cepat tumbuh cikal bakal akarnya. Oke, ini sisa 2 lagi ya, 2 lagi aglonya yang kita tanam ya. 2 lagi yang kita tanam pot in pot, karena yang lainnya masih aman aja, karena daunnya masih 4, 5 gitu. Tapi kalau daunnya gede-gede, terus batangnya panjang gitu ya, otomatis kan dia gampang goyang. Jadi ini saya kasihkan sama ya, sama. Dan ini habis ya guys ya. Aduh, kita ini kalau kehabisan media tanam itu mikir gitu, mikir. Pusing duluan soalnya kalau udah habis ini ya. Kayak gini kan ini bahaya nih goyang-goyang ya. Nah inilah makanya kenapa di pot in pot itu, karena lebih stabil dia, nggak goyang-goyang gitu, nggak goyang-goyang aglonya. Anti dangdut dia ya. Anti dangdut itu bukan karena nggak suka dangdut, nggak boleh goyang-goyang dulu dia, masih harus bed rest karena habis potong terus ini nggak ada akarnya. Akar itu kan fungsinya untuk menyokong si tanaman, dia nyokong batang, nyokong daunnya gitu. Kalau ada buah, nyokong buahnya, dan si akar itu yang nanti cari makan. Jadi dia harus cepat tumbuh gitu ya. Si tanamannya mau makan dari mana gitu. Ini saya ambil dari bawah nih guys, potnya gede banget yang di bawah sini ya. Ini pot isinya media tanam fermentan baby nih. Ini akhirnya saya kasih fermentan baby semua. Karena fermentan premiumnya ada di belakang. Terus saya mikir udahlah biarin aja dulu kasih fermentan baby. Nanti biar cepat beranak juga dia ya. Nih ya. Nanti waktu kita lepas pot in potnya itu bisa kita tambahin dengan pupuk slow release waktu kita angkat ya. Tapi di dalam ini sendiri kan tadi udah ada pupuk slow release-nya ya. Nah, tuh cakep kan? Terus pot in pot ini sendiri bikin tanamannya lebih cakep. Lebih cakep itu karena pot luarnya bisa kita bikin lebih bagus. Tapi dan bukan sekedar estetik aja, tapi pot luarnya itu kita kasihkan media. Jadi waktu pas si tanaman ini udah 1 bulan lebih gitu, ya, waktu dia mau kita pindahkan ke pot besarnya udah ada, bahkan media tanamnya udah ada. Jadi tinggal kita copot pot lamanya, tinggal kita tambahin deh. Ya tinggal kita tambahin, kita tinggal cemplungin ya. Buat kalian yang belum nyoba nih teknik pot in pot, bisa kalian coba di rumah ya guys. Tuh sudah selesai. Oke, ini tinggal kita siram sambil saya turunin, sambil saya beres-beres, dan saya angkatin tanamannya. Nanti kita simpulkan di akhir video ini. Oke guys, ini tinggal kita siram semuanya ya. Ini tinggal kita siram semuanya. Siram sampai ngocor. Jadi guys, kalian udah buat kesimpulannya. Biasanya nih ada nih customer yang keluarga fermentan yang paling rajin nih bikin rangkuman ya. Jadi apa sih itu tanam pot in pot ya? Apa sih itu tanam pot in pot, Bu? Gitu. Tanam pot in pot itu adalah menanam tanaman tanpa akar ataupun minim akar ya, dengan menggunakan pot kecil di dalam ya, lalu ditutup dengan pot luar ya. Jadi kalau misalnya ditanam kayak gitu, di luarnya, pot luarnya itu dikasih media nggak? Dikasih media ya, dikasih media. Sebenarnya apa sih tujuan dari pot in pot ini? Pot in pot itu adalah untuk kita tujuannya ya. Tujuannya itu adalah supaya kita itu bisa satu ya, bisa gampang mengkontrol kelembapan tanamannya karena dia di dalam pot yang kecil. Jadi kalaupun kita siram pot yang kecil. Lalu yang kedua, kita waktu pemberian pupuk ya, kita itu tinggal kasih dia di 3 cm di senternya ya. Jadi
3 cm, lingkaran 3 cm, kita bisa fokus ngasihkan pupuk dia di dalam situ, jadi nggak boros ya. Jadi yang ketiga adalah supaya dia tidak boros ya, supaya tidak boros. Apalagi kalau misalnya kayak gini, itu saya kasihkan fermentan baby di pot yang kecilnya, karena fermentan baby itu memang dia bikin supaya cepat tumbuh akar. Dan fermentan baby itu bukan hanya sekadar cepat tumbuh akar, tapi supaya tanaman pucuknya itu nggak stres gitu. Kalau misalnya kan kalian biasanya tanam tuh pakai media apa aja deh kalian tanam tanpa akar, tapi pucuknya kan lambat tunasnya muncul ya, daun barunya itu lambat muncul ya, gara-gara itu akarnya ada cepat tumbuh tapi akarnya nggak punya makanan. Beda dengan fermentan baby. Jadi kalau fermentan baby itu dia menumbuhkan akar ya, menumbuhkan akar dan menumbuhkan tunas daun baru, bahkan di saat yang bersamaan dia bisa pecah tunas seperti si pucuknya ini. Jadi waktu dianya dipotong kita tanam fermentan baby, dia bukan hanya sekedar tumbuh akar tapi tunasnya muncul. Bayangin aja, dipotong pucuk minim akar atau tanpa akar, akhirnya bukan hanya muncul akar tapi malah muncul tunas guys gitu. Jadi itu kelebihannya untuk kita bikin itu tanam pot in pot. Caranya kan sudah saya kasih tunjukkan ya, bagaimana caranya itu kita tanam dia di pot yang kecil. Dan kapan tanamannya perlu dilakukan pot in pot itu kalau misalnya jumlah daunnya banyak ya, lalu akarnya dikit ya, apalagi batangnya panjang, itu kita bisa kita kasihkan dengan metode pot in pot ini sendiri. Kapan Bu muncul daunnya, kapan muncul akarnya? Wah cepat ya, kalau pakai fermentan itu 2 minggu aja sudah muncul akar baru guys ya, bahkan seminggu itu udah mata akar itu udah muncul, 2 minggu itu sudah muncul, sebulan itu udah banyak banget. Ini tanggal 24 Mei, nanti kita lihat 24 Juni bagaimana pertumbuhan akarnya. Oke, lalu apa aja yang harus dievaluasi setelah ini? Sama seperti yang lain, ada videonya yang pernah saya sampaikan cara penanganan tanaman yang pasca potong pucuk ataupun pasca riset ataupun pasca regenerasi. Ada videonya, cara perlakuannya, cara penempatannya, penyiramannya, pemberian pupuknya, dan kapan harus dievaluasi. Itu ada videonya lengkap di 13 menit kalau nggak salah videonya. Nanti saya kasihkan linknya di bawah ya. Ini dia Aglonema restiana yang super jumbo dengan anak-anaknya yang banyak. Setelah ini semuanya kita tinggal kasih sama verliquid ya. Ini verliquidnya tinggal kasih sama semuanya ya. Oke, thank you guys yang sudah nonton. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-temannya lain, dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu ya guys ya. Jadi kalau misalnya nanti kita keluarkan video baru, kalian menjadi orang pertama yang akan menonton video kami. Oke, thank you semuanya, semoga bermanfaat ya. Sarangi, salam sehat, salam hijau, happy gardening with Fermentan.